Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kabar kabarnya saya Bu baik, Bu Asih? Karni. Ya, baik Bu Baik. Karni. Ye, Sehat? sehat Bu. Alhamdulillah. Bu, tadi Ya, ada apa ya kok kelihatannya tadi Bu Asih bilang mau bicara sebentar dengan saya. ya Ada Bu, hal apa saya Bu? itu, ya, baik. Saya itu Bu dari kemarin tuh kepikiran terus. Saya itu punya persoalan. Saya itu harus ada orang yang bisa dibagi atau yang buat saya sharing seperti itu Bu. Saya punya persoalan. Masalahnya apa ya Bu? Kira-kira kalau berkenan berkenan boleh Bu Asih bercerita. Mungkin saya bisa bantu Bu Asih. Ya baik, terima kasih Bu Karni. Ceritanya seperti ini, saya kan bingung kondisi anak-anak sekarang itu tidak bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawa kromo tidak bisa digunakan Nggih, dalam kehidupan sehari-hari. Inggih nggih. mboten saja kadang juga tidak bisa. Terus saya itu merasa kok kenapa mereka itu sangat sulit seperti itu Bu menghafal kosakata atau berbicara, mendengar pun jarang mendengar kata-kata bahasa Jawa. Nah, kira-kira Bu Asih sudah pernah belum menelusuri penyebabnya? Apa tahu yang menyebabkan anak-anak itu belum bisa berbahasa krama dengan baik? Ya, Bapak Ibu, saya itu pernah mencari tahu penyebabnya. Saya juga bertanya-tanya kepada murid, Ya, bertanya kepada orang tuanya, kenapa kok oke. tidak bisa berbahasa? Kayak mereka itu jawab anak-anak sulit, Bu. Terus kalau enggak ya, yang pertama itu pasti sulit, enggak pernah kok ada sih satu dua yang katanya males gitu karena dianggap ketinggalan zaman lah atau gimana lah, tapi yang paling banyak itu menjawab sulit karena mereka tidak menguasai kosakata bahasa Jawa, unggah-ungguh bahasa Jawa tidak paham, nguku dan kromo saja kualik-kualik seperti itu Bu Oh, Karni. nggih. Lah, Bu, mengapa anak-anak itu menganggap bahasa Jawa Oke. itu sulit? Mengapa, Bu? Karena apa? Ya karena mereka terbiasa dengan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia sehari-hari di rumah, di sekolah, dengan orang tuanya, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, semuanya mudah menggunakan bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa Jawa dianggap sulit, mereka tidak terbiasa, terus tidak menghafal kosakata, tidak pernah mendengar, di mana-mana tidak pernah mendengar. Seperti saya sendiri itu pengalaman, saya tuh bisa mendapatkan satu kata dua kata itu karena mendengar orang lain Bu, itu untuk saya Iya, ya, iya, iya. atau pernah membaca, terus nanti kan dari membaca itu, oh ini artinya apa, nanti dicari di kamus, oh ini artinya ini, tuh seperti saya itu untuk mendapatkan kosakata itu caranya seperti itu, membaca atau mendengar. Kalau menulis ya menyalin seperti itu, pernah meringkas, pernah tahu kosakata itu. Murid-murid tuh sulit berbicara karena tidak hafal, kadang tidak percaya diri, kok kayak salah saya bilang, saya siram, kulo siram, nonton kayak salah seperti itu. Nggih, Jadi nggih, nggih, mereka terus, Bu. terbiasa dengan bahasa Indonesia. Iya, iya. Menurut Bu Asih, bagaimana kondisi ideal yang Bu Asih harapkan ke depannya? Kalau menurut saya kondisi ideal itu siswa juga bisa berbahasa Jawa karena bahasa Jawa itu kan bahasa ibu, bahasa Nggih. kromo itu juga bahasa yang asli dari Jawa. Mereka sebagai orang Jawa itu harusnya bisa menerapkannya di lingkungan, di sekolah, atau dalam kehidupan sehari-hari, di HP, dan dimanapun mereka berada. Seperti itu, Bu Fahmi. Kemudian apa langkah yang Bu Asih lakukan agar anak-anak itu mudah menerapkan bahasa Jawa di lingkungan sekolah ataupun di kehidupan sehari-hari, Bu? Ya, langkah-langkah yang bisa diterapkan agar mereka bisa berbahasa Jawa di lingkungan sekolah itu contohnya ya,
mendapatkan bahasa tadi dari teladan orang tua, teladan guru, teladan kepala sekolah. Terus untuk di sekolah itu ya ada pembiasaan bahasa Jawa. Kalau di Ya, pemerintah Kabupaten Semarang kan ada tuh Bu yang pembiasaan bahasa Jawa setiap hari Kamis. Itu saya itu dulu di SMA itu sudah ada hari Kamis dari pagi sampai siang itu harus berbahasa Jawa. Kalau tidak itu oke. judulnya seperti itu. Terus untuk kepala sekolah itu sosialisasi kepada wali murid, terus diadakan fasilitas sarana prasarana untuk bahasa Jawa seperti kamus itu sangat dibutuhkan walaupun sepertinya sepele tapi kamus itu sangat penting nambah kosakata anak-anak. Dongeng bahasa Jawa juga bisa menambah kosakata anak. Pemberian tugas praktik Ya, berbicara ya. anak-anak apa murid di rumah seperti itu Bu Karni. Nah, Bu Asih, pernahkah Bu Iya. Asih menggunakan metode supaya anak-anak itu berhasil dalam pembiasaan bahasa Jawa? Nggih, Metode yang baik. pernah Bu Asih gunakan itu Iya, apa? nggih. Metode yang pernah saya gunakan tuh metode metode langsung Bu Karni. Jadi saya itu langsung, misalkan di ruang guru ada anak yang salah berbahasa, misal kancamu nang endi? Koncoku lagi dahar. Loh kok dahar? Seperti itu. Biasanya saya dan teman-teman sejawat itu juga langsung menegur, menegur dengan baik-baik, terus memberi pengertian bahwa yang benar itu seperti ini gitu. Kadang ya kasihan kalau salah sebenarnya niatnya mereka itu menghormati tetapi dengan pilihan kata yang salah mereka nanti dianggap sombong seperti itu karena Nggih, bahasa Jawa itu seperti itu Bu. Jadi metode langsung itu yang saya gunakan langsung menegur atau langsung memberitahu mana yang benar dan mana yang salah seperti itu Bu. nah, kalau Bu Asih disuruh memberi nilai, kira-kira metode yang Bu Asih gunakan itu Bu Asih Oke. nilai berapa kira-kira? Kalau metode itu yang saya gunakan saya kira nilainya 80 bukan. Oh, 80 nggih. Nah, Nggih. kemudian gini Bu, apa langkah selanjutnya yang akan Bu Asih lakukan agar atau rencana apa yang akan Bu Asih lakukan ke depannya? Baik, saya akan belajar terus tentang penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar itu seperti apa. Nggih, Bisa menambah wawasan saya, belajar-belajar di buku, buku-buku bahasa Jawa, materi-materi unggah-ungguh basa, terus di nggih, YouTube belajar kepada guru senior, rekan sejawat seperti itu Bu Karni. Supaya saya nanti benar-benar ketika mengajarkan kepada siswa saya itu memang sudah benar seperti kata konco itu Bu Karni. nggih, Kata nggih, konco leres. itu kalau orang tidak tahu tuh rencang kulo, padahal rencang itu bahasa kromo alus, harusnya konco kulo seperti itu bukannya Nggih, nggih. sepele ya. Contoh-contoh kecil ketika berbahasa Jawa seperti itu Bu. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira siapa saja yang bisa membantu untuk mewujudkan rencana Bu Asih itu? Baik, yang bisa membantu saya dalam melaksanakan rencana tersebut yaitu kepala sekolah, terus teman sejawat, orang tua, Nggih, wali murid, dan warga sekolah lainnya. Terutama juga siswa tersebut juga harus memiliki semangat belajar yang tinggi supaya bisa menerapkan bahasa Jawa dengan baik. Seperti itu, bukan? nggih. Nah, sekarang kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Bu Asih untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu Asih? Nggih, baik itu kan karena bahasa nggih Bu, karena bahasa itu dipakai sejak lahir bahkan di dalam dalam kandungan pun belajar sampai nanti akhirnya akan tua, muda tua masih digunakan. Jadi itu harus melekat erat di dalam pengetahuan siswa, tidak bisa secara singkat dalam jangka waktu berapa bulan bisa gitu tidak bisa jadi berangsur-angsur bukan nih karena belajar itu kan sepanjang hayat jadi ya kira-kira kalau untuk yang penting-penting kosakata kromo unggah-ungguh itu bisa diterapkan 2 sampai 3 tahun itu sudah agak lumayan seperti les privat itu 2 sampai 3 tahun itu sudah agak
agak apa ya Bu, agak pandailah dalam menggunakan bahasa Jawa, seperti itu Nggih Bu nggih nggih. Karni. Nah, selanjutnya Bu, komitmen apa yang akan Ibu rencanakan agar berjalan dengan baik? Ya baik, saya akan merancang, menerapkan, mengevaluasi dan merefleksi penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar, merencanakan Nggih. dalam pembelajaran, melaksanakan dalam pembelajaran, setelah pembelajaran dievaluasi supaya kita tahu mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditingkatkan. Seperti itu Bu Karni. Nah, sekarang satu lagi Bu, apakah dukungan yang Ibu butuhkan kira-kira untuk ke depannya itu Bu Asih butuh dukungan apa? Dari siapa saja? Oh ya, kalau dukungan dari siapa itu menurut saya dukungan itu dari kepala sekolah. Nggih, Terus kalau apa dukungannya itu berupa sarana prasarana yang memadai seperti buku, teknologi, LCD, dan perlu biaya-biaya yang lain untuk pembelajaran seperti itu Bu Karni. oh nggih. Nah, Bu Asih, kira-kira, eee, apa niku, setelah perbincangan ini, melakukan perbincangan ini, adakah hal lain yang Bu Asih ingin sampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu Karni, saya sudah bercerita panjang lebar tentang permasalahan saya, terus metode Nggih yang akan saya rencanakan, yang akan saya laksanakan, seperti itu Bu Karni. Terima nggih. kasih ya Bu Karni karena sudah meluangkan waktu berbagi praktik baik pada saya. Nah, syukur alhamdulillah kalau begitu Bu Asih. Semoga Bu Asih bisa menerapkan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dengan baik. Seperti itu Bu Asih. Amin, semoga Ibu. Eh, sudah tidak ada yang ingin di-sharingkan lagi Bu Asih? Sudah cukup Bu, karena besok kalau ada waktu kita masih bisa untuk saling tanya jawab, sharing-sharing dari lewat HP ataupun kita bertemu langsung ya Bu Karni. Nggih, siap-siap Bu. Saya siap untuk menerima sharing-sharing ataupun apa nggih, rasan-rasan dari Bu Asih. Hubungi saya nggih Nggih, Bu, jika Bu Asih nggih, masih membutuhkan bantuan saya lagi. nggih, Kalau nggih. begitu Siap. saya cukup nggih Bu. Nggih, cukup Terima Bu kasih. Karni. Wassalamualaikum Sama-sama Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 ingin mempresentasikan refleksi diri kami setelah melakukan praktek coaching saat ini. Yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan atau coaching ini yaitu adalah kekompakan dalam mengerjakan tugas, saling bertukar pikiran untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang perlu diperbaiki yaitu rancangan menghadapi permasalahan supaya lebih detail, lebih tepat, lebih lengkap dan lebih jelas. Diperlukan adanya penggalian ide dari rekan sejawat, para ahli maupun pakar dalam dunia pendidikan. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence dan saat melakukan coaching yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh, konsentrasi, dan fokus untuk mengerjakan tugas coaching ini. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu belajar dari pihak-pihak yang terkait, para ahli dan teman sejawat yang memiliki keahlian dalam bidang ini. Bu Karni, Nggih Bu. ya sebagai Ya, bukti ketika Anda melakukan berbagi problem tadi, sharing dengan masalah tadi, apa yang Anda rasakan Bu Karni
saat di coaching saya? Perasaan saya merasa senang, Nggih, bisa sharing dan nggih, berkolaborasi dengan Bu Asih. Saya bisa nggih, berbagi ilmu tentunya dengan Bu Asih yang, nggih, ternyata bahasa Jawa itu luas, tidak nggih, sempit, nggih. dan banyak stratanya, Bu, seperti itu yang Oh, nggih, perasaan saya. nggih, strata atau tingkat tutur nggih, Bu. Nggih Jadi nggih nggih. kita bersama-sama belajar, tadi sudah melakukan praktek coaching, saya sebagai coaching bukannya sebagai coachi atau sebaliknya, bukannya sebagai coaching dan saya sebagai coachi. Karena tema kami sama, yaitu tentang kesulitan murid dalam menerapkan bahasa Jawa, menerapkan menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Kita tadi sudah dari awal sampai akhir membahas tentang masalah apa, tujuan ketika melakukan coaching apa, terus komitmen apa ya, rencana apa yang akan kita kita laksanakan, kita rencanakan, terus kita tanggung jawab untuk berkomitmen apa saja yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Oke, itulah refleksi dari kita kelompok B3. Saya Bu Asih Fatimah dan Bu Sukarni mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.